Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dalam kasus Partai Gelora yang lolos menjadi peserta pemilu, tetapi kalau kita lihat di lapangan ada begitu banyak kejanggalan. Kita lihat dari dokumen berita acara KPUD Murung Raya di Kalimantan Tengah yang menyatakan ada instruksi KPU agar mengubah status Partai Gelora dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Partai Gelora tidak memenuhi syarat, khususnya syarat soal 1.000 orang berkartu anggota di Kabupaten Murung Raya. Dari sampel uji petik yang dilakukan terhadap 114 kartu tanda anggota, Partai Gelora hanya memenuhi 85 orang yang terverifikasi punya kartu tanda anggota. Namun luar biasanya, partai ini tetap dinyatakan lolos. Tidak sekedar di Murung Raya, kasus Sangihe pun melihatnya menjadi menarik. Di kasus Sangihe, pengakuan salah seorang aparatur sipil negara telah melakukan kecurangan, mengubah verifikasi partai yang tidak lolos menjadi lolos. Jadi penyesuaian itu secara teknis bahwa memang men-NS-kan sejumlah orang dan TNS, PNS untuk bisa mencapai syarat minimal di daerah masing-masing. Jika saya ulangi, pertanyaan mendasarnya adalah ada apa dengan Gelora? Kita harus ingat, Partai Gelora itu adalah partai yang didirikan oleh ex-PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang Gelora itu berada di koalisi 02 yang di situ ada anak presiden dan PKS berada di koalisi 01. Artinya lolosnya Gelora memang berpotensi memecah suara pemilih PKS yang selama ini menjadi pemilih termasuk pemilih yang paling militan. Dalam teori hukum atau hukum tata negara ataupun ilmu politik, teori ini dikenal dengan teori shadow partai politik. Jadi teori shadowing pada dasarnya adalah parpol diciptakan adalah adanya parpol yang menjadi shadow atau bayangan untuk memecah suara partai dengan segmen pemilih yang sama di partai yang lain. Dan itu kira-kira bisa terjadi kalau kita lihat dalam konteks Partai Gelora dan konteks Partai PKS. Contoh lain, barangkali kita bisa lihat di kasus verifikasi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Demokrat. Kita juga melihat gejala shadowing partai politik di sini. Anda harus ingat, PKN yang dibentuk oleh Anas Urbaningrum itu berhadapan dengan SBY. Ingatan kedua Anda harus Anda tujukan bahwa pada awalnya ketika verifikasi partai ini dilakukan, Demokrat masih banyak menjual ide-ide perubahan sehingga seakan-akan menjadi lawan dari status quo atau kemudian partai yang lebih banyak mendukung status quo saat ini. Sekarang memang Demokrat sudah di 02, tapi lagi-lagi pada saat ini terjadi, Demokrat masih berada di koalisi, seakan-akan berada di koalisi 01. Kan menurut ketua kan kalau sobat cuma karena mau karena etika menghubungi kita, kalau juga kok kita nggak ada kan nggak masalah. Kan ketua kan mau rubah data tuh. Yang penting sobat cerita. Yo, yang penting sobat cerita. Iyo, berarti ini mau manipulasi data dan ketua. Kita tidak bukan manipulasi data, jadi ketua ini melaksanakan arahan. Arahan kan memanipulasi data. PKN kan cuma 1 MS. Kau mau jadi berapa MS-nya nggak manipulasi itu? Istilah manipulasi. Jadi bagaimana pakai istilah melaksanakan arahan itu saja. Melaksanakan arahan dengan merubah data. Iya tuh. Istilah merubah data pokoknya melaksanakan arahan saja. Iya, melaksanakan arahan dengan merubah data toh. Ya, kalau begitu oke. Tapi kalau manipulasi. Sekarang kalau nyandak manipulasi dan ketua apa dang? Dari 1 MS kau mau jadi banyak MS, bukan manipulasi DP nama itu. Yang pasti dia akan kesana, tapi kita lebih ketua sarjana hukum. Ketua sarjana hukum toh kita rasa ketua lebih paham.
Ketua kan sarjana hukum. Kasus KPU Minahasa Utara yang tadi Anda lihat sebenarnya itu menggambarkan betapa ada problem di sana. Tetapi menariknya memang sampai saat ini agak sulit kemudian melakukan verifikasi lagi terhadap kasus itu. Karena kita harus ingat Ketua KPUD Minahasa Utara sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2022 akibat serangan jantung. Saya nonton dari malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira ini film ini tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di luar. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Hah? Apa? Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan. Pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakan tidak sempurna. Dalam pemilu caranya begitu. Itu inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, saya Bustami Narda kembali mendoakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, menggemparkan ketika muncul ke publik film Dirty Pot, film yang menggambarkan berbagai dugaan kecurangan pemilu 2024. Memang harus kita akui bahwa kecurangan pemilu 2024 ini belum seluruhnya tercover dalam film itu. Tetapi setidaknya ini menunjukkan gambaran betapa curangnya pemilu 2024 ini. Terutama sekali terlihat pada Pilpres, pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Mengejutkan sekali sahabat BN kalau kita tonton film yang dibintangi 3 orang pakar hukum tata negara ini dari awal sampai akhir. Ketiga pakar hukum yang membintangi film yang sangat menghebohkan sekarang ini, Zainal Arifin Mukhtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Film ini memang sulit tampaknya untuk dibantah. Kenapa? Karena ketiga pakar hukum tata negara ini menampilkan penuh dengan fakta dan data. Dan kita menjadi berpikir, jika begini kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 ini, apa jadinya nanti hasil pemilu ini? Ini agaknya yang perlu menjadi pemikiran bagi kita sebagai anak bangsa. Bagaimana jadinya demokrasi kita di negara yang telah kita sepakati sebagai negara demokrasi ini? Kalau kecurangan-kecurangan seperti ini terjadi dengan sangat gamblang tanpa ada rasa sungkem dan rasa malu untuk melakukannya. Jika memang ada yang mengatakan ini fitnah, tentu perlu dia kemukakan di mana fitnahnya. Seperti dikemukakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12
Yusuf Kala. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jadi apa? Sahabat BN, sekarang kita dengarkan respon dari salah seorang capres yang ikut dalam kontestasi politik 2024 ini. Capres 01 Anies Baswedan. Ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Ini jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua, ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non-ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka, keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi ingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan, yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu, apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya, saya katakan ini di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil, yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi saya optimis, rakyat Indonesia tanggal 14 besok akan bekerja menggunakan hati nurani, memilih pakai hati nurani, dan yang menyelenggarakan, ingat, jaga keinginan rakyat sesuai hati nurani itu, jangan dicederai. Jadi sahabat, kalau sahabat belum menonton secara full film Dirty Vote ini, sungguh sangat memiriskan sekali kecurangan pemilu. Mulai sejak dari tahap pertama, tahap verifikasi parpol, seperti yang kita tayangkan tadi, sampai kepada tahapan kampanye, memberikan bansos dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan yang diberikan oleh para menteri, tergambar dalam film ini. Sahabat BN, beranjak dari sini, tentu kita ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia, mari bersama-sama kita menyadarkan diri kita bahwa kecurangan pemilu ini menghancurkan masa depan anak bangsa seluruhnya. Kecuali
yang mendapatkan kekuasaan dari kecurangan itu. Ini yang perlu kita pahami. Karena itu, memang bagi kita, apakah kita sebagai kepala desa atau perangkat desa, apakah kita sebagai ASN, apakah kita sebagai anggota TNI dan Polri, pejabat negara atau pejabat struktural pemerintah, ketua KPU, anggota KPU, ketua Bawaslu, anggota Bawaslu, dan penyelenggara pemilu lainnya. Marilah kita bersama menyadari bahwa kecurangan pemilu yang dilakukan sama artinya pelaku kecurangan pemilu ini dengan pengkhianat bangsa. Bayangkan, ratusan juta rakyat yang bisa menderita gara-gara kita turut melakukan kecurangan pemilu yang digerakkan mungkin oleh atasan, yang diperintahkan mungkin oleh atasan kepada kita, lantas kita mematuhinya dan kita melakukannya. Gara-gara kita melakukannya itu sengsara rakyat ratusan juta. Pikirkanlah betapa kita akan mendapat dosa dari apa yang kita lakukan itu. Sahabat BN, dosa yang menimpa kita itu tidak saja akan cukup hanya menjadi dosa kita, tetapi juga akan menjadi dosa bagi istri dan anak-anak cucu kita nanti. Kenapa dikata demikian? Karena kita mendapatkan gaji dari rakyat. Gaji kita itu, penghasilan kita itu, kita berikan kepada kita sendiri, kita berikan kepada anak dan istri kita, termasuk juga mungkin kepada cucu dan menantu kita. Dia makan uang dari hasil keringat rakyat melalui gaji kita, dan kita khianati rakyat dengan melakukan kecurangan pemilu. Bayangkan apa yang akan terjadi nanti kalau kita tidak kasihan dengan diri kita. Kasihanilah anak, istri, dan cucu kita. Kalau menurut agama Islam, pembalasan terhadap suatu keburukan yang kita perbuat kepada seseorang pasti akan ada dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Oh, kalau beralasan saya akan diperintah atasan. Mengapa kita mau diperintah atasan untuk berbuat buruk, untuk mengkhianati rakyat? Kepada para atasan di institusi manapun, renungkanlah bahwa kekuasaan yang Anda dapatkan melalui kecurangan tidak akan membawa berkah. Allah akan memberikan pembalasan yang setimpal nanti kepada Anda, kepada anak-anak Anda, kepada istri Anda, dan kepada cucu dan keturunan Anda. Yakinlah itu. Betapa banyak kita melihat pemimpin yang tragis hidupnya, tragis hidup keluarganya ketika dia mengakhiri kekuasaannya. Banyak kita lihat di dunia ini, banyak sekali. Karena itu, khusus untuk pemilu 2024 ini yang besok akan dilaksanakan pencoblosannya, bagi yang telah melakukan kecurangan, bagi yang telah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan kecurangan, mohon ampunlah kepada Allah. Dan jangan sampai dilakukan lagi. Dan beritahulah bawahan Anda, jangan lakukan. Dan bagi bawahan,
Kalaupun disuruh, diperintah oleh atasan, jangan lakukan. Karena dosa Anda nanti, akibat Anda melakukan itu akan tetap ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam khususnya. Dan bagi yang beragama lain, kita yakin tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan umatnya melakukan kecurangan dalam pemilu ini. Kita yakin. Sahabat BN, ingatlah kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Pangkat, jabatan, harta, dan kekayaan tidak akan kita bawa ke alam baka. Tidak akan kita bawa. Kalau suatu jabatan, kalau suatu pangkat, kalau harta dan kekayaan kita dapatkan dengan cara tidak baik, kita akan menerima pembalasan yang tidak baik nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah itu. Yakinilah itu. Dan besar kemungkinan di dunia juga akan diperlihatkan oleh Allah pembalasannya. Sekali lagi saya katakan, sudah sangat banyak Allah memperlihatkan kepada manusia di muka bumi ini tentang pemimpin-pemimpin yang tidak berlaku adil, tentang pemimpin-pemimpin yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan kekuasaan. Allah sengsarakan dia di dunia. Allah permalukan dia di dunia. Allah permalukan istri, anak-anak dan keturunannya. Tragis akhir kekuasaannya. Dan sengsara di akhir hayatnya. Demikian sahabat WN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.